Shalom, umat Tuhan yang terkasih, berjumpa lagi bersama dengan saya, Pendeta Galvin Tiara Bartianus dari GKI Pengadilan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang terkasih dalam surga, kami bersyukur oleh karena kasih-Mu, kami boleh menjalani kehidupan yang selalu Engkau percayakan dalam hidup ini. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hidup dan juga bertahan di tengah arus gelombang kehidupan yang kami jalani. Tolonglah kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, hari ini kita akan membaca bagian dalam Alkitab kita yang diambil dari Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai yang kedua. Saya akan bacakan untuk kita semua. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di komplotan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Umat Tuhan yang terkasih, ketika kita menjalani kehidupan ini, apalagi kita telah melewati masa-masa sulit dalam hidup, masa-masa yang tidak mudah, bahkan ada waktunya di mana kita berusaha untuk berubah dalam kehidupan ini, bertransformasi, selalu saja datang godaan-godaan untuk kita kembali ke dalam kesalahan atau setiap dosa yang pernah kita lakukan. Ketika kita menyadari bahwa hidup kita atau diri kita rentan untuk kembali ke sana, maka kita diajak untuk menyadari bahwa pentingnya untuk memilih lingkungan di mana kita bisa bertumbuh. Sudah kita lalui masa-masa prapaskah, masa-masa di mana kita melihat bahwa kebenaran Tuhan itu menjadi hal yang perlu kita pegang. Dan kebenaran Tuhan yang kita dengar itu harusnya menegur dan memampukan kita untuk menjalani kehidupan ini. Akan tetapi, godaan selalu datang. Hari-hari setelah kita melewati masa-masa prapaskah, Paskah minggu kemarin, dan kita akan terus menghayati hidup ini, apa yang menjadi pegangan kita? Apakah ketika kita kembali kepada lingkungan kehidupan kita akan terhisap lagi ke dalam setiap godaan-godaan untuk masuk ke dalam setiap kesalahan yang pernah kita lakukan, atau sebaliknya, kita bisa bertahan di dalam kebenaran Tuhan. Oleh sebab itu, firman Tuhan hari ini mau mengajak kita untuk melihat bagaimana sikap hidup orang beriman. Pemazmur menyatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di komplotan pencemooh. Pemazmur mau mengajak setiap orang untuk melihat kedalaman iman, bagaimana ia bisa memilih dan memilah di mana lingkungan yang dapat membuat ia bertumbuh. Bahwa ketika kita berada di tengah-tengah orang fasik, berada di tempat orang-orang yang sukanya mencibir, sukanya mengatakan hal-hal yang berdusta, suka bersekongkol dalam kehidupan, suka menjelekkan orang lain, bukan tidak mungkin kita juga akan terhisap di sana. Kita juga akan menjadi orang seperti itu. Atau bahkan kita akan dilabeli sama seperti orang-orang yang melakukan hal itu meskipun kita tidak melakukannya. Mazmur mengingatkan ini karena manusia itu rentan. Sekuat-kuatnya orang, dia pasti ketika dia berada di dalam lingkungan yang tidak sehat, maka dia akan terhisap ke sana. Tetapi pemazmur juga mengingatkan, berbahagialah orang yang berjalan
dan juga yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kita diajak untuk dapat melihat dan hidup dan bisa bertumbuh bersama dengan orang-orang yang benar-benar memegang dan menerapkan kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan. Sehingga kita bisa merenungkan firman Tuhan itu dan juga melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Umat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita. Bukan hanya sekedar untuk bertahan di tengah situasi kehidupan yang tidak menentu hari ini, tetapi kita juga diajak untuk dapat pintar untuk memilih lingkungan. Karena ketika kita dapat memilih lingkungan dengan baik dan benar, maka kita bisa bertumbuh di dalamnya. Maka kita bisa meneruskan setiap nilai-nilai kehidupan yang baik. Ada satu ilustrasi yang mau saya bagikan. Ada seorang anak yang baru selesai kuliah dan ia dijanjikan oleh ayahnya dibelikan sebuah mobil. Ketika anak itu pulang, mobilnya sudah tersedia. Namun si anak bersedih dan mengatakan kepada ayahnya, "Mengapa aku dibelikan mobil tahun 80-an? Mobil sekarang sudah modern. Pasti papa tidak punya uang." Sang ayah tersenyum, lalu berkata kepada anaknya, "Nak, coba kamu tawarkan mobil ini supaya kamu tahu harganya. Kamu tawarkan ke showroom mobil baru." Dengan hati yang menggerutu, si anak berjalan dan menawarkan mobil itu. Ketika ia menawarkan mobil itu ke showroom, dia menjadi bahan tertawaan. Karena apa? Karena bagi showroom yang mobil-mobil baru, itu tidak ada harganya. Lalu dengan hati sedih anaknya pulang dan mengatakan bahwa, "Betul kan ya? Mobil ini tidak ada harganya." Si ayah masih tersenyum. Lalu si ayah meminta anaknya untuk membawa itu ke penjual mobil bekas. Ketika anaknya membawa, dia tanya harganya. Mobil itu hanya dihargai 20 juta. Si anak makin kesal. Memang tidak ada harganya mobil ini. Bahkan di mobil bekas pun harganya seharga motor. Dengan kesal, dia pulang lagi dan mengatakan, "Betul-betul tidak ada harganya mobil ini. Saya tidak mau memakainya dan saya malu." Lalu sang ayah berkata untuk yang terakhir kali, "Coba kamu bawa ke tempat orang yang suka mengoleksi mobil. Tawarkan di sana, dan jika orang itu mau membeli dan kamu suka dengan harganya, ambil itu." Dan ketika anak itu membawa mobil itu ke seorang kolektor, komunitas kolektor mobil tua, mobil itu dihargai sekitar 200 juta. Anak itu terkejut. Dan ketika orang ingin membayarnya, dia bilang, "Saya akan pulang dan tanyakan kepada orang tua saya dulu." Ketika anaknya pulang, sang ayah tersenyum dan bertanya, "Berapa harganya?" Dia bilang, "Jauh di atas ekspektasi saya." Lalu sang ayah mengatakan, "Ini bukan tentang mobil. Ini tentang bagaimana kamu memiliki value, dan ketika kamu berada di tempat yang tepat, maka value-mu itu dapat dikenali oleh orang." Dari ilustrasi ini saya hanya mau mengajak kita untuk dapat memilih dan memilah lingkungan kehidupan kita. Bukan kita sombong, tetapi untuk kita mempertahankan kebenaran kita. Dan untuk kita bertumbuh. Dan kalau jika kita sudah bertumbuh, barulah kita bisa mempengaruhi orang-orang yang lain. Oleh sebab itu, marilah kita belajar untuk memilih lingkungan
yang baik dan benar bagi kita. Karena lingkungan hidup kita mempengaruhi cara pandang, cara hidup, tutur kata, dan perilaku kita. Tuhan menolong kita dan Tuhan memampukan kita untuk memilih dan memilah. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Ajarlah kami untuk dapat bertahan di dalam kebenaran-Mu dan juga dapat terus bertumbuh dan mengasah kebenaran Tuhan di dalam hidup kami dengan memilih dan memilah lingkungan yang tepat. Biarlah Tuhan ketika kami sudah bertumbuh, kami akan berbuah di dalam kehidupan kami, dengan kami dapat menjadi pengaruh di dalam kehidupan ini sehingga orang lain yang melihat kami dapat mengalami cinta kasih Tuhan juga melalui hidup yang telah Tuhan anugerahkan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan memberkati.